Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Inu Yuni Akhirani dari SMP Negeri 4 Cianjur. Saya CGP Angkatan 10. Kali ini saya tidak sendiri, tapi ditemani dengan rekan sejawat saya, yaitu Bapak Asep Abdul Wahid. Beliau mengampu mata pelajaran Bahasa Indonesia sama di SMP Negeri 4 Cianjur. Assalamualaikum Pak Asep. Waalaikumsalam Bu Ine. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah hari ini kabarnya baik dan sangat luar biasa. Alhamdulillah ya. Gini ya Pak Asep, hari ini saya akan melaksanakan percakapan praobservasi. Sebelum nanti saya akan amati proses pembelajaran yang Bapak lakukan di dalam kelas, atau sebelumnya saya melakukan supervisi kelas itu ya Pak Asep ya. Kemudian adapun tujuan yang ingin dilakukan supervisi ini untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Bapak lakukan. Kemudian kenapa hari ini melakukan percakapan praobservasi adalah sebagai persiapan awal sebelum nanti Bapak melakukan kegiatan pembelajaran agar lebih siap, kemudian percaya diri, sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid. Itu ya Pak Asep ya? Siap ya. Kemudian ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Bapak. Yang pertama mengenai tujuan. Bagaimana nih tujuannya? Kira-kira apa tujuan pembelajaran yang ingin Bapak capai nanti? Ya. Terima kasih Ibu Inu. Hari ini saya akan mengajar Bahasa Indonesia. Nah, materi yang akan saya sampaikan yaitu bab pertama, yaitu tentang teks laporan percobaan. Adapun subbab yang akan kita ajarkan hari ini yaitu struktur dan unsur kebahasaan teks laporan percobaan. Nah, tujuan pembelajaran tujuan pembelajaran hari ini yaitu satu, siswa memahami struktur dan unsur kebahasaan teks laporan percobaan. Yang kedua, siswa mampu mengidentifikasi struktur dan unsur kebahasaan yang ada pada teks laporan percobaan. Itu tujuan pembelajaran yang akan saya lakukan hari ini. Baiklah, jadi ada dua ya tadi, ada dua tujuan pembelajaran yang ingin Bapak capai ya nanti dalam pembelajaran nanti ya. Nah, bagaimana nih dengan area pengembangan yang ingin Bapak capai pada pembelajaran nanti? Ya, area pengembangan yang ingin saya capai pada materi struktur dan unsur kebahasaan ini, saya ingin siswa itu bisa yang pertama mengetahui struktur dari teks laporan percobaan itu apa saja strukturnya. Yang kedua, siswa mampu mengetahui dan memahami apa saja yang menjadi unsur kebahasaan teks laporan percobaan itu. Jadi area pengembangannya itu. Jadi yang ingin Bapak kembangkan itu di area pengetahuannya ya Pak Asep ya? Iya, betul sekali. Lebih kepada area pengetahuannya. Nah, saya ingin mendengar nih Bapak bagaimana rancangan atau strategi yang ingin dibuat oleh Bapak dalam upaya mencapai tujuan pembelajaran tadi. Apakah dalam model atau media pembelajaran atau dalam hal yang ingin Bapak lakukan nanti? Baik Bu Ina, yang akan saya lakukan dalam pembelajaran ini, saya akan menggunakan metode inquiry atau metode penemuan. Nah, seperti biasa, strategi yang saya lakukan pertama, kita melakukan pembukaan dulu, persepsi. Yang kedua, isi. Nah, di dalam isi ini saya akan menyampaikan dulu apa yang disebut dengan struktur dari teks laporan percobaan, juga apa yang menjadi unsur kebahasaan teks laporan percobaan. Nah, yang jadi pengembangan atau menggunakan metode penemuan, nanti saya akan memberikan teks laporan percobaan di mana siswa akan mengidentifikasi dan menganalisis mana saja yang termasuk dari unsur-unsur kebahasaan dan mana saja yang termasuk bagian dari struktur laporan percobaan ini, mulai dari
apa namanya, bagian umum dan uraian. Ya. Baiklah Bapak, jadi rencana yang ingin Bapak terapkan adalah metode empiri ya, di mana siswa dapat menemukan struktur dan kebahasaan dari teks percobaan itu ya, seperti itu ya. Kemudian, nah bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Bapak gunakan nanti? Baik, media pembelajaran yang akan saya gunakan nanti, yang pertama saya akan menggunakan InFocus ya, InFocus. Terus yang kedua, saya menggunakan lembar kerja peserta didik. Lembar kerja peserta didik, nanti kita akan membagi kelompok. Kita akan bagi kelompok. Ya, jadi metode penemuan juga ada metode diskusi. Ya. Baiklah, baiklah Bapak, itu berarti bagaimana nih kira-kira Bapak akan melakukan pembelajaran di hari apa, kelas berapa, dan jam berapa nih? Saya akan melakukan pembelajaran di hari Rabu di kelas 9D kurang lebih pukul 7.30. 7.30. Jadi hari Rabu pukul 7.30 ya Bapak akan di kelas? Di kelas 9D. Di 9D ya, baik. Baik Bapak, berarti nanti saya akan masuk ke kelas Bapak ya, dan akan mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di dalam kelas. Nanti setelah Bapak melaksanakan pembelajaran di dalam kelas, nanti juga saya akan mengadakan percakapan pasca observasi, dan yang nanti juga akan didampingi oleh pengajar praktik mungkin ya Pak ya, mungkin minta kesediaan waktunya nanti untuk melakukan percakapan pasca observasi bersama pengajar praktik ya. Sebelum kita akhiri ya, Mbak, apa nih yang Bapak dapatkan, maaf ya, yang Bapak dapatkan dari percakapan ini? Yang saya dapatkan dari percakapan ini, artinya saya lebih dapat mempersiapkan diri untuk mengajar, juga saya mengingat kembali nanti strategi apa yang akan saya lakukan nanti dalam pengajaran. Seperti itu, Bu. Baik ya Pak ya, terima kasih waktunya. Kita berjumpa lagi minggu depan sesuai jadwal mengajar yang Bapak tadi disebutkan ya, hari Rabu jam 7.30 di kelas 9D ya. Demikian percakapan hari ini, sampai berjumpa lagi di kegiatan observasi dan pasca observasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bagaimana, sehat semuanya? Alhamdulillah. Sebelum kita mulai, ya Andre, silahkan pimpin baca doa dulu. Mari kita berdoa bersama ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anakku, siapa yang tidak hadir hari ini? 1 Alipi, 2 siapakah? Kirana ya, Kirana dispen. Alipi kenapa sakit? Sakit. Ada lagi? Siapa? Oh, Ripa ya, Ripa dispen. Jadi yang tidak hadir ada Ripa dan Kirana dispen karena mengikuti upacara Hari Pramuka, dan Alipi sakit. Yang mengikuti siapa? Oh, Naila. Naila sakit. Oke. Kita doakan semoga yang sakit cepat sembuh, dan kita doakan juga semoga yang ikut upacara diberikan kekuatan ya. Amin.
Baik anak-anakku yang berbahagia, ya. Sebelum kita mulai, kita akan mindfulness dengan metode stop, ya. Jadi stop itu adalah stop, take a breath, observe process, ya. Jadi duduk yang nyaman, silakan duduk yang nyaman. Kita akan melakukan mindfulness. Baik, duduk yang nyaman. Tangannya boleh di meja atau juga tangannya boleh di paha. Yang penting kalian merasa nyaman. Baik, kita akan mulai. Tarik napas dari hidung. Tarik napas dari hidung, keluarkan lewat mulut. Sekali lagi, tarik napas. Ya, keluarkan lewat mulut. Tarik napas lagi. Keluarkan lewat mulut, ya. Lihat satu titik. Kosongkan pikiran yang ada dalam diri kalian. Kosongkan. Apa yang terjadi di luar sana jangan dipikirkan. Kita konsentrasi untuk belajar. Hilangkan semua pikiran yang ada dalam diri kita. Tarik napas kembali. Keluarkan perlahan-lahan. Tarik napas lagi. Keluarkan perlahan-lahan. Tarik napas. Bacakan dalam hati, Bismillah, saya siap untuk belajar. Terima kasih. Tepuk tangan untuk semuanya. Anak-anakku, untuk pembelajaran hari ini, kita akan belajar teks tanggapan. Ya, teks tanggapan. Tujuan pembelajaran teks tanggapan ini adalah satu, menumbuhkan sikap religius dengan fokus pada bersyukur. Yang kedua, menumbuhkan sikap sosial dengan fokus pada disiplin, tanggung jawab, dan kreatif. Yang ketiga, menemukan ide pokok setiap paragraf dengan tepat. Dan yang keempat, menyimpulkan isi teks tanggapan berupa kritik, sanggahan, atau pujian dengan tepat. Ya, ini tujuan pembelajaran kita hari ini. Baik anak-anakku yang berbahagia, kira-kira yang sedang hangat, ya, peristiwa apa sih hari ini? Atau berita-berita hari ini yang sedang hangat apa? Cung? Apa? Oh iya, Hari Pramuka, betul. Ya, Hari Pramuka, semuanya memakai baju pramuka. Ada lagi? Ya, baik anak-anakku. Sekarang banyak sekali peristiwa-peristiwa yang terjadi ya hari ini ya. Yang di 2004 ini yang peristiwa yang terjadi adalah satu, bullying ya, banyak terjadi di sekolah-sekolah. Yang kedua juga yang terjadi hari ini adalah tahun-tahun politik di mana sekarang sebentar lagi di Kabupaten Cianjur akan melaksanakan pilkada, pemilihan bupati. Ya, nah itu peristiwa-peristiwa yang terjadi. Nah, kita akan melihat, menanggapi, ya, karena judulnya teks tanggapan, terhadap fenomena atau peristiwa-peristiwa yang terjadi di sekitar kita. Bapak akan menayangkan sebuah video, nanti tolong dilihat videonya. Ya, baik anak-anak, Bapak akan menayangkan sebuah video, tolong kalian tanggapi ya. Tanggapi, kira-kira videonya ini menurut kalian bagus atau tidak? Terus apakah video ini menggambarkan
sebagian masyarakat yang ada di kita. Terus menurut kalian pelajar sebetulnya harus seperti apa sih? Ya, oke, siap ya. Baik, silahkan ditonton videonya. Akulah seragam SMA, kemeja putih polos dan siripku berpilok suara saat pemilikku lulus nanti. Aku adalah seragam SMA, simbol masa muda sekaligus saksi nyata bagaimana generasi muda berkeliling membuka dunia dengan bekal moral seadanya. Di bagian dada, adalah posisi sengaja lambang itu disimpan di bagian dada agar selalu dekat dengan kata ya, dulu aku memiliki rasa bahwa hidupku semakin rapi dan berwibawa. Dipakai generasi muda untuk mencari prestasi lebih baik mereka yang jauh di atas bawah. Aku tak seperti seragam SD atau SMP yang pembelinya selalu pulang tepat waktu dan patuh. Mereka lebih dewasa dan kritis. Sementara mereka aku kecewa karena aku menemukan pencari. Aku sempat berpikir bahwa kelak setelah aku puas mendapatkan prestasi, aku akan berfoto dengan kalian mendalam. Aku membuat satu proyek sungguh bahkan berhubungan dalam lancar atau kecelakaan berdepannya. Sementara seragam yang lain sempat kotor dan bau karena oplosan. Kosong kerupuk serta menahan sisa pengalaman aku di bertanya. Pengen pula satu-satu yang terpaksa menyembunyikan obat terlarang. Padahal bukan itu harapan seragam SMA. Nasibku sendiri ternyata lebih memalukan. Aku dilucuti, dilemparnya. Aku mau sekali melihat mobilku bersama. Tapi apalah diriku ini yang hanya selembar seragam. Aku ingat betul bahwa dulu aku dibuat oleh seorang ibu dengan sepenuh hati. Tak tanggung-tanggung. 2 hari 2 malam aku menjadi demi anak kesayangan. Dalam setiap tusukan jari dan bintang dengan hidupku tentang harapan sang ibu. Katanya, pergilah kau ke tempat yang baru anakku. Berimanlah dengan orang-orang baru. Tumbuhlah menjadi dewasa. Tapi ternyata semakin tinggi sebatang pohon, semakin besar pula yang berguncang. Tausah kamu kalah dan bumi datang badai. Ingatlah bahwa kau punya keringat agar iman dan siswamu. Jadilah manusia yang mulia, apapun yang terjadi. Kini, aku tak lagi berani berharap.
semakin jauh bayangan untuk berfoto dan berkenalan dengan pihak atau bidang. Bukan hanya masa depan diriku saja yang hancur, tapi hati dan perasaan saling menciptakan juga. Rasanya, aku ingin bunuh diri saat mengetahui sang ibu yang menjahitku, kini menangkap di sebuah kamar. Sang ibu mengalami sebuah episode yang disebut skizo. Mengerikan sekali. Sang ibu tidak bisa merasakan emosi sedikit. Ini lebih menderita daripada marah, malu atau kecewa. Cuma saja memberiku meminta maaf dan menyesal, karena itu tak akan berharapan menjadi perawat pribadi. Aku hanyalah satu dari seragam situasi yang tak bisa terbuatkan. Semoga generasi muda selanjutnya bisa akan harapan sejuta. Aku SMA berubah sejak putih polos dan siap untuk suara untuk generasi muda Indonesia yang lebih baik dan berprestasi. Tepuk tangan dong. Bapak lihat kalian sangat serius menontonnya ya. Tolong dong beri tanggapan. Film ini bagus apa tidak? Nindya, bagus apa tidak film ini? Kenapa bagus? Memberikan apa? Memberikan pelajaran bagi kita untuk giat belajar. Terus apa lagi? Jangan melanggar peraturan sekolah. Ya, jadi menurut Nindya bahwa film ini sangat bagus karena memberikan edukasi kepada kita supaya tetap giat belajar, jangan melanggar tata tertib sekolah. Coba laki-laki. Dre, apa Dre? Kira-kira Dre? Jangan apa? Oh, jadi film ini kata Andre memberikan edukasi jangan mengikuti pergaulan bebas. Jadi menurut kalian filmnya bagus apa tidak? Bagus. Baik. Ada kekurangan nggak dalam film ini? Ada kekurangan tidak dalam film ini? Baik, ya. Nah, yang akan kita pelajari hari ini adalah sekali lagi teks tanggapan. Nah, teks tanggapan ini terdiri dari 3 hal. Satu itu adalah pujian, yang kedua kritikan, yang ketiga adalah sanggahan. Nah, kritikan pujian seperti yang kamu sampaikan, yang Nindya dan Andre sampaikan bahwa film ini bagus memberikan edukasi kepada kita supaya kita rajin belajar, jangan melanggar tata tertib dan jangan mengikuti pergaulan bebas, kata Nindya.
itu adalah berupa pujian. Kritikan adalah ya tulisan atau statement yang disampaikan baik secara lisan ataupun tulisan yang menyampaikan kekurangan dari ya produk atau hasil karya seseorang. Begitu ya. Lukisan ini bagus tetapi warnanya kurang padu. Seharusnya warnanya dipadukan dengan baik sehingga hasil karyanya akan lebih bagus lagi. Nah, itu berupa kritikan. Dan yang ketiga adalah sanggahan. Kalau sanggahan berupa apa namanya? Bukan menyanggah. Menyanggah itu ada artinya menyangkal bahwa apa yang disampaikan itu bukan seperti itu, tetapi sebenarnya seperti ini. Ya. Banyak orang yang menggunakan handphone untuk bermain-main, bermain game sampai larut malam. Tetapi ada juga siswa yang menggunakan handphone itu untuk belajar. Nah, ini adalah sanggahan bahwa tidak semua siswa menggunakan handphone untuk main game, tetapi ada juga siswa bisa bermain handphone untuk belajar. Jadi 3 hal dalam teks tanggapan ini. 1, membuat kritikan. 2, pujian. Dan yang ketiga adalah sanggahan. Baik anak-anakku, Bapak akan bagi menjadi 4 kelompok ya. Kelompok 1 absen 1 sampai 9, kelompok 2 absen 10 sampai 18, kelompok 3 absen 19 sampai 27 dan kelompok 4 absen 28 sampai absen terakhir. Kelompok 1 silakan duduk di sini, kelompok 2 di sini, 3 di sini, 4 di sini, silakan bergabung. Bergabung. Kemajuan informasi membuat gadget di kalangan remaja. Kritik-kritiknya, gadget juga memiliki dampak bagi kesehatan tubuh karena gadget mengeluarkan banyak radiasi secara tidak langsung dapat merusak mata dan saraf. Kemudian kemajuan teknologi informasi yang membuat banyak perubahan termasuk perkembangan gadget di kalangan remaja. Sanggahan untuk belajar juga ini positif dapatkan oleh remaja karena mereka menggunakan gadget dengan benar. Baik anak-anakku, sekarang kita akan membacakan hasil refleksi yang kalian tuliskan di kertas kiri note ya. Oke, Kayla, mangga dibacakan. Ya, satu-satu aja.
Untuk pelajaran hari ini cukup dipahami tentang teks tanggapan cukup senang karena bersama teman-teman. Oke, alhamdulillah, tepuk tangan dong. Kedua, yang pelajari hari ini adalah teks tanggapan. Perasaannya happy. Happy. Oke, terima kasih, tepuk tangan. Yang ketiga, kerja saja. Luar biasa pelajaran hari ini sangat seru. Oke, terima kasih. Sekali lagi, kita sudah belajar teks tanggapan, mulai menentukan ide pokok paragraf, menemukan pujian, kritikan, dan sanggahan. Semoga pelajaran hari ini bisa bermanfaat. Kita tutup semua hari ini dengan membacakan hamdalah bersama-sama. Terima kasih, silakan boleh kembali ke kelasnya masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Yuni Anggirani dari CGP Angkatan 10. Saya berasal dari SMP 4 Cianjur. Dalam percakapan pasca observasi, saya masih ditemani oleh rekan saya, Bapak Asep Abdul Wahid, sebagai guru yang diobservasi pada kegiatan supervisi akademik. Dan saya juga ditemani oleh Ibu Novi Marsi sebagai pengajar praktis CGP Angkatan 10. Terima kasih Bu sudah hadir. Apa kabar hari ini, Pak Asep? Alhamdulillah, memang kabar saya baik sekali hari ini. Mudah-mudahan baik terus ya Pak Asep ya. Baik Pak Asep, dalam percakapan pasca observasi yang saya akan lakukan sekarang, ada beberapa pertanyaan nih Pak Asep terkait proses observasi pembelajaran yang telah Bapak lakukan dengan tujuan untuk mengevaluasi Pak Asep sejauh mana proses pembelajaran itu bisa dilakukan, gitu ya Pak Asep ya. Nah, mungkin Pak Asep berkenan menjawab beberapa pertanyaan dari saya. Pertanyaan pertama nih Pak Asep, bagaimana nih perasaan yang Bapak rasakan terkait dengan jalannya observasi yang dilakukan? Terima kasih. Observasi yang telah dilakukan, alhamdulillah saya merasa senang, merasa lega. Observasi telah selesai. Sekali lagi saya merasa senang, merasa bahagia karena saya merasa bisa mengajar siswa-siswi SMP 4 ya dengan persiapan yang matang menurut saya ya. Jadi saya berusaha sebaik mungkin untuk tampil di hadapan anak-anak ya, karena yang namanya di observasi artinya kita harus tampil dengan sebaik-baiknya begitu. Nah, hari ini sudah selesai, saya merasa gembira dan saya merasa bahagia. Alhamdulillah ya kalau Pak Asep merasa gembira ya Pak Asep. Ya, nah Pak Asep bisa diceritakan nggak area pengembangan apa yang Bapak lakukan di dalam kelas, kemudian langkah-langkah atau tahapan-tahapan apa yang Bapak lakukan? Area pengembangan yang ingin saya lakukan, yang pertama adalah budaya positif. Bagaimana kita menerapkan budaya positif di kelas. Terus yang kedua, area yang ingin saya kembangkan literasi karena kita ingin meningkatkan nilai rapor sekolah dalam bidang literasi. Itu yang akan saya kembangkan di sini. Baik, jadi area pengembangan yang ingin Bapak kembangkan itu berkaitan dengan budaya positif dan yang satu lagi dalam literasi ya Pak Asep ya. Mudah-mudahan semua itu bisa tercapai ya Pak Asep ya. Nah, menurut Bapak sejauh mana area pengembangan yang sudah Bapak lakukan? Apakah sudah dilakukan dengan baik dan sesuai? Secara pribadi, menurut saya apa yang sudah saya lakukan, saya merasa puas karena merasa sudah tercapai walaupun harus ada perbaikan ya sedikit-sedikit karena ada hal yang sesuai dengan rencana RPP yang saya buat. Mengenai budaya positif,
alhamdulillah ketika saya melakukan kesepakatan kelas ya untuk belajar, anak-anak menyepakati dan anak-anak juga bertanggung jawab terhadap kesepakatan yang sudah kita buat. Nah, ini adalah satu hal yang sangat membanggakan bagi saya gitu. Juga untuk literasi juga alhamdulillah ya. RPP saya kan di sana berbasis literasi, alhamdulillah juga bisa tersampaikan juga ya, bisa disampaikan. Hanya mungkin metode atau cara mengajarnya harus ada evaluasi lagi nih sedikit, karena ada kendala dalam hal ketika anak-anak mau menyampaikan apa yang sudah mereka lihat, apa yang mereview ya, apa yang sudah mereka lihat gitu. Ya, terima kasih Pak Asep. Nah, menurut Pak Asep nih, tadi kan ada beberapa hambatan yang Iya, tidak betul bisa sekali. bisa mendengar. Nah, kira-kira hambatan apa lagi nih yang Bapak hadapi di kelas selain anak tidak bisa menceritakan apa yang mereka lihat? Iya. Kira-kira apa lagi Pak Asep? Hambatan yang saya rasakan ini ya, Bu Inde, yang saya rasakan tadi yang saya sebutkan tadi ya, yang selanjutnya hambatan yang saya rasakan ini dalam masalah membagi waktu nih Bu. Kita kan 120 menit ya, 120 menit. Saya membagi waktu itu 15 menit itu untuk pembukaan, 60 menit itu kegiatan inti ya, 15 menit lagi untuk penutupan. Sebetulnya alhamdulillah bisa itu kan terpenuhi ya, terpenuhi. Tapi saya merasa ya Allah, anak-anak kelihatannya ini cepat ya, waktunya nih habis. Tapi alhamdulillah kita sesuai target, jadi kita selesai kegiatan inti itu pas 60 menit. Jadi kita 45 menit itu anak-anak sampai mengerjakan tugas, dan 15 menit itu anak-anak kegiatannya berelasi. Jadi saya bagi 4 kelompok, jadi satu kelompok ada petugas untuk penjaga setang yang menerangkan ya hasil tugas anak-anak. Dan itu selama 15 menit prosesnya bisa berjalan lancar. Alhamdulillah begitu. Ya, hambatan yang lainnya seperti tadi yang saya sampaikan itu dulu. Paling ini satu lagi, ini kendalanya mungkin saya harus banyak lagi belajar tentang IT. Ya, saya mencoba menggunakan Jamboard ya. Saya sudah siapkan soal di Jamboard. Ketika saya share di grup WA, anak-anaknya belum siap, belum diinstal katanya. Saya tidak tahu bahwa Jamboard itu harus diinstal dulu ya, harus di-download dulu. Itu mungkin ya hambatan yang terjadi. Tapi alhamdulillah sudah bisa terkendali karena saya membuat plan B, membuat refleksi dengan menggunakan sticky note yang ditempel di dinding ya, gitu Bu. Jadi ada beberapa hambatan yang ketika memang ya IT itu perlu ya Pak Asep ya, kegiatan pembelajaran. Nah, kira-kira nih Pak Asep, mengapa hal itu bisa terjadi nih? Hambatan-hambatan yang tadi Bapak Asep sebutkan itu bisa terjadi itu kenapa nih? Kira-kira hambatan ini bisa terjadi untuk masalah IT ya, karena mungkin saya pribadi ini baru-baru ini ya menggunakan IT ya, karena kali-kali Pak Asep pakai Jamboard itu jangan pakai sticky note terus, atau ya pakai kertas atau ya refleksi telepon. Makanya saya coba ternyata ya. Nah, nanti kedepannya sih saya insya Allah lah anak-anak install dulu ya Jamboardnya ya, biar bisa melek IT ya, rada keren gitu ya, gitu. Terus juga ini kendala waktu, artinya saya harus mempersiapkan lebih matang lagi, jadi RTP terus baca lagi, nanti
skenario pembelajarannya harus seperti apa lagi. Jadi kita harus nanti lebih bisa memperkirakan nih, ini pas nih 90 menit itu pas gitu ya. Jadi itu ya Pak ya, mengapa hal itu bisa terjadi. Sekaligus tadi tadinya saya mau bertanya ini nih, bagaimana rencana ke depan, tapi sudah terjawab ya tadi sama Pak Asep, Iya, rencana ke depan betul. untuk menghilangkan hambatan-hambatan yang terjadi di kelas itu. Mudah-mudahan apa yang Bapak rencanakan dapat terrealisasi ya Pak, dengan baik dibanding kegiatan pembelajaran kemarin. Saya tunggu nih cerita-cerita selanjutnya Pak Asep. Siap, siap. Yang akan dalam melaksanakan perubahan di kelas, mungkin ya Pak Asep ya, dan rencana Bapak ke depannya nanti. Siap. Baik Ibu, terima kasih Bapak, terima kasih atas jawabannya. Mudah-mudahan apa rencana yang direncanakan oleh Bapak terlaksana nanti. Baik, selanjutnya saya berikan kesempatan kepada Ibu Novi untuk memberikan umpan balik atau tanggapan terkait jalannya percakapan observasi ini, Bu. Terima kasih Bu Ini dan Pak Asep. Satu kata dari saya, keren. Terima kasih Pak Asep yang sudah berkenan memberikan sejauh Bu Ine, dan terima kasih juga Bu Ine yang sudah melakukan observasi dari mulai pelaksanaan dan juga post observasi. Saya lihat dari percakapan semuanya terjadi begitu natural ya. Dalam artian mungkin kegiatan observasi ini dilakukan bukan hanya sekedar kita dituntut oleh tugas aksinya Bapak, tapi saya yakin di SMP 4 ini kegiatan observasi sering dilakukan antar rekan sejawatnya. Dalam artian memang betul kata Pak Asep tadi, kita dituntut untuk bisa meningkatkan. Dalam artian bukan hanya menuntut anak-anak untuk bisa, tetapi gurunya terlebih dahulu yang bisa. Karena guru itu harus bisa menuntun dalam hal ini, baik itu IT atau apapun itu, meskipun memang pada dasarnya Pak Asep dan Bu ini hanya satu makro, tapi tetap karena perkembangan zaman yang berbeda, kita harus bisa menyesuaikan ya Pak Asep. Dan juga tadi Pak Asep mengatakan bahwa beliau sudah merefleksi, itu sangat keren sekali karena sebagai guru kita juga harus merefleksi diri sendiri. Tadi juga saya melihat Bu Ine bagaimana memfasilitasi Pak Asep dalam kegiatan coaching secara tidak langsung, runtutannya sudah sangat baik Bu Ine, dan mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran buat kita semua. Di sini juga saya juga belajar dari Pak Asep, dari Bu Ine, dan mudah-mudahan kegiatan observasi kelas ini dijadikan sebagai budaya Bu Ine, bukan hanya sekedar karena sekarang ada tuntutan RHK dari PMM ya Pak ya, tetapi menjadi suatu kebiasaan dan budaya positif baru, sehingga sesama rekan sejawat apalagi di SMP 4 ini banyak sekali lulusan guru penggerak dan bahkan banyak guru penggerak yang belum terwadahi di forum guru penggerak, tetapi semuanya bergerak. Terima kasih banyak Bu Ine dan Pak Asep, semangat terus, maju terus. Ya, demikian Bu Ine. Baik, terima kasih Bu Novi atas tanggapan-tanggapannya terkait kegiatan proses observasi pada kegiatan hari ini. Baik, rangkaian kegiatan supervisi akademis sudah selesai, dimulai dari kegiatan pra-observasi, kemudian observasi, dan diakhiri dan sekarang ya Pak, pasca observasi. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Asep yang telah meluangkan waktunya untuk diobservasi, kemudian Ibu Novi juga terima kasih bisa hadir dalam kegiatan hari ini. Saya tutup dengan ucapan alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.